Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan, secara khusus mengenai tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab, ya. Dan biar apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan percayakan, itu diimpartasikan, diberikan di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Dan kita disempurnakan di dalam Kristus. Amin, Ibu-ibu ya. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami mau membaca, belajar, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, ajarlah setiap kami. Arahkan hati dan pikiran kami, konsentrasi kami untuk kami boleh mengerti Tuhan perkataan-perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita baca dari Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini penciptaan siapa? Adam, ya, Adam. Ayat ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat di dalam ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ini Adam masih sendiri atau sudah berdua? Masih sendiri ya. Jadi ditempatkan di taman yang indah itu dan dipercaya memberi nama semua binatang yang lewat. Wah, Adam ini luar biasa kecerdasannya. Betul enggak ya? Ibu-ibu, kita mau punya anak satu masih nama aja bingung. Bener enggak? Mikirnya lama, doa juga ya. Nah, Adam ini luar biasa. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi, nah nih, setelah dia bikin semua nama ya, dia kasih nama satu-satu gitu ya. Tetapi baginya sendiri, bagi Adam, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, deep sleep. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, perhatikan,
dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, sampai sekian dulu pembacaan firman Tuhan. Tadi kita sudah diingatkan ya gambaran bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian membuat satu taman yang indah yang diberi nama Taman Eden. Lalu manusia yang sudah diciptakan Tuhan itu ditempatkan di taman yang indah itu taman yang sempurna, Ibu-ibu, ya. Taman yang sempurna. Di situ enggak kepanasan, enggak kedinginan, benar enggak? Semuanya indah, udaranya segar, dan Adam bisa berkomunikasi langsung dengan Allah pada waktu itu. Karena begitu sempurnanya tempat itu, ada satu yang kurang, kata Tuhan, yang menemani Adam. Lalu Tuhan bikin, tapi Adam tidur, diambil dari rusuknya, lalu dibangunnyalah, dikatakan, seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ayat ini menjadi kunci bagi kita. Ketika perempuan itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan membangun sendiri perempuan itu menjadi manusia dan manusia perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini seorang perempuan kita belajar adalah utuh diciptakan oleh Tuhan. Amin. Dia adalah gambar dan rupa Allah seperti Adam diciptakan oleh Allah juga. Jadi wanita itu bukan dari laki-laki. Dalam pengertian, kalau tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Enggak. Kalau Tuhan tidak menciptakan, tidak membangun seorang perempuan, tidak ada perempuan. Benar enggak? Ya. Artinya apa? Wanita itu juga tidak lebih kurang dari laki-laki. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah juga. Wanita dan laki-laki adalah ciptaan yang paling utama dari Allah. Ciptaan yang satu-satunya menggambarkan dia serupa dengan Allah. Wow, luar biasa. Jadi saya mau katakan, setiap kita di tempat ini itu diciptakan oleh Allah secara khusus. Amin. Dibangun oleh Allah sendiri menjadi seorang wanita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu kita tidak kurang dari laki-laki. Kita tidak lebih rendah daripada laki-laki. Kita tidak sesempurna laki-laki. Enggak, kita sama dengan laki-laki sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang serupa dengan gambar Allah. Kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang sama dengan laki-laki. Amin. Oleh sebab itu ibu-ibu, laki-laki dan perempuan itu sama-sama dicipta serupa dengan gambar Allah, sehingga ini menjadi dasar bagi setiap perempuan, setiap wanita. Kalau kita sudah tahu dan mengerti, katakan kepada anak-anak kalau punya anak perempuan, kamu dicipta serupa dengan gambar Allah. Kamu spesial, dibangun khusus oleh Allah menjadi perempuan. Amin. Sehingga apa akibatnya? Confidence, kepercayaan diri kita itu tidak tergantung apapun selain daripada Allah. Kita lihat di dalam Mazmur 139. Saya senang sekali ayat ini. Aku bersyukur, ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, kejadianku apa ibu-ibu? Dahsyat dan ajaib. Ini loh, Tuhan menciptakan kita itu spesial, dahsyat dan ajaib. Bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Fearful and wonderful. Ibu-ibu,
ibu-ibu itu wonderful. Amin. Saya wonderful. Coba ngomong. Saya wonderful. Karena diciptakan Allah. Seperti gambar dan rupa Allah. Amin. Ya. Akibatnya apa? Kita menjadi percaya diri. Kita punya confidence itu karena kita ciptaan Allah. Bukan karena di luar itu. Ya. Jadi ibu-ibu latih anak-anak muda, latih anak-anak kita. Doakan calon-calon mantu kalau anaknya laki semua. Punya wanita yang menyadari keberadaannya itu adalah ciptaan Allah dan dia punya confidence di hadapan Allah. Sehingga dia tidak tergantung pada apa yang di luar dirinya. Kalau pakaiannya kurang bagus dia tidak pede. Salah. Orang dia tidak tergantung itu. Kalau dia tidak tinggi seperti Pragawati, aduh dia tidak pede. Atau dia ketinggian, jadi dia bongkok. Benar nggak? Ya, enggak. Nah, selain daripada itu, saya mau katakan, karena kita adalah gambar Allah, kita punya confidence di dalam Allah. Itu berarti tidak ada satupun yang boleh merendahkan kita. Amin, ibu-ibu? Tidak boleh. Bukan kita mau ditinggikan atau sok-sokan, tidak. Tetapi kita menjaga kodrat, kita menjaga martabat, kita menjaga dignity kita sebagai ciptaan Tuhan, diciptakan sebagai wanita. Ya, tidak ada boleh laki-laki yang merendahkan kita. Amin. Ya, tidak ada boleh orang itu melecehkan kita. Amin. Tidak boleh, kita utuh di dalam Tuhan, begitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengurangi, merendahkan, atau kemudian merusak apa yang Tuhan sudah berikan di dalam menciptakan kita. Amin, ibu-ibu. Termasuk kejadian apapun. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada masa kecilnya misalnya dilecehkan atau dihina sampai minder, ya kan? Atau di masa perjalanan hidup ini dilecehkan, entah oleh suami, direndahkan, dikhianati oleh suami atau oleh teman atau oleh siapapun lah, bekas pacar dan sebagainya. Ayo kembali, kita itu dicipta sama Tuhan serupa dengan gambarnya. Manusia boleh mengatakan apapun, tetapi kita pegang kebenaran ini dan Tuhan bisa memulihkan. Amin. John MacArthur itu mengatakan seperti ini. Tadi saya screenshot di HP saya supaya dia mengatakan seperti ini. Perempuan dibuat dari rusuk di samping Adam, tidak dibuat dari kepalanya untuk memerintah atas Adam, tidak juga dari kakinya sehingga bisa diinjak-injak oleh Adam, tetapi dari sampingnya untuk setara dengan dia, di bawah lengannya untuk dilindungi, dan dekat dengan hatinya untuk dikasih dan dicintai. Saya setuju dengan John MacArthur. Tapi seandainya kita tidak mendapatkan itu, apakah kita menjadi kurang? Tidak. Tuhan mengasihi, menciptakan kita lebih daripada siapapun. Amin, ibu-ibu ya. Perjalanan hidup kita bisa direndahkan oleh orang lain, direndahkan oleh laki-laki, bisa dikhianati oleh laki-laki, bisa merasa tidak sempurna. Aku ini salah apa ya? Tubuhku ini kenapa ya? Begitu kan?
Ya, tetapi kita mau kembali hari ini bahwa pada mulanya Allah menciptakan Hawa. Dia membentuk dan membangun Hawa menjadi seorang perempuan yang dikasihi, disempurnakan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama-sama gambar Allah. Saya harus katakan bolak-balik. Kita hanya beda fungsi, benar nggak? Ya kan? Kita hanya beda panggilan. Kita juga nggak usah sok-sokan gitu loh sampai rumah nanti. Kamu nggak bisa apa-apain aku gitu ya? Enggak. Saya nggak ngajarin itu ya. Tetapi kita punya panggilan yang berbeda. Kita punya fungsi dan tugas yang beda, yang harus kita juga lakukan untuk Tuhan. Tetapi jati diri kita, self-esteem kita sama sekali tidak ditentukan oleh laki-laki, oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Puji Tuhan ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Ingat itu. Nanti boleh sharing sama anaknya atau sama siapa ya. Apa yang dikutip oleh ini pengertian yang dalam. Perempuan itu memang diciptakan dari rusuk laki-laki, tapi dia utuh diciptakan oleh Tuhan. Bukan laki-laki yang nyiptain perempuan, benar nggak? Ya, tapi dia dari samping, bukan dari kepala. Nih, nanti kalau kamu jadi istri jangan injek-injek suamimu, gitu ya. Walaupun kamu lebih berhasil, walaupun kamu lebih kaya, walaupun kamu lebih pintar, tapi kamu juga bukan diambil dari kakinya sehingga kamu berhak diinjak-injak. No, kamu dari sampingnya untuk setara dengan dia. Kamu di bawah lengannya supaya kamu dilindungi dan dekat di hatinya supaya kamu dicintai. Waktu Adam itu diberi oleh Tuhan Hawa, apa yang dikatakan Adam tadi? Ini salah satu bukti lagi ibu-ibu. Apa yang dikatakan? Ada yang perhatikan? Adam ngomong apa waktu dikasih Hawa? Iya, dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam bukan mau mengatakan dia diciptakan oleh aku, bukan. Ya, laki-laki juga harus mengerti hal ini. Adam mengatakan sesuatu yang sebetulnya sangat indah, yang mengatakan di dalam ini apa pengertiannya itu adalah ini loh pasanganku yang paling tepat. Jadi yang paling eksak gitu loh, yang paling klop. Ibu-ibu pernah enggak memasukkan mainan anak-anak ya, kan ada yang bentuk-bentuk lalu dipas-pasin gitu loh. Kalau angka 1 bukan yang puzzle, kayak blok gitu ya. Kalau angka 1 belajar, ayo cocokin tuh. Kalau 1 tuh dimasukin 2 bisa nggak? Nggak bisa. 1 pelak 1. Nah itu loh pasangan yang pas. Adam tuh bilang gitu sama Hawa. Ini loh pasanganku yang plok gitu ya, yang bisa klop, yang bisa pas. Ya. Nah itu yang Tuhan berikan. Itu. Makanya dia di sampingnya, dia bukan untuk dijajah atau untuk kita menguasai laki-laki. Kita punya fungsi beda, kita punya panggilan beda. Nah, ibu-ibu, satu hal itu harus kita pegang. Dan saya berdoa Roh Kudus menolong setiap kita. Dipulihkan jati diri kita, dibetulkan apa pengertian kita mengenai keberadaan kita, dipenuhkan self-confidence kita di dalam Tuhan. Bukan lagi self-confidence, tetapi God's confidence. Gitu. Ya. Nah, yang kedua yang kita pelajari Ibu, sebetulnya ada banyak dari Hawa ini yang kita pelajari, tapi waktu kita tidak mencukupi. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6, waktu perempuan ini sudah dikasih sama Adam ya, kan senang ya,
maksudnya berdua. Adam juga seneng gitu ya, ada temennya, ada penolong yang sepadan, mereka hidup. Ada kurangnya enggak tadi saya bilang di Taman Eden? Enggak ada. Enggak ada kurangnya gitu loh. Semuanya dikasih sama Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera, segala yang diperlukan, semuanya pokoknya gitu. Masih, bahkan kalau kemarin mendengarkan firman Tuhan ya, pada waktu itu kemuliaan dan hormat sebagai gambar dan rupa Allah itu masih sempurna pada diri manusia. Nah, pasal yang ketiga, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dari taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bisa seperti Allah ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Wow, ibu-ibu, kita belajar apa di sini? Ada yang mengerti? Ada yang dapat rema? Kita belajar apa dari sini? Jadi yang dapat perintah tadi siapa? Adam. Sudah ada Hawa belum? Tapi Adam kasih tahu Hawa enggak? Kasih, makanya Hawa tahu. Iya kan? Tapi apa yang diputuskan oleh Hawa? Adam diam aja. Adam diam aja. Adam diam aja. Tapi yang lebih parah lagi, saya kaget waktu membaca ini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya langsung. Ibu-ibu, saya belajar apa di sini? Kita belajar apa? Perempuan itu punya pengaruh yang luar biasa sebetulnya. Merinding toh? Punya pengaruh yang luar biasa gitu. Adam nggak ngomong apa-apa. Adam di sebelahnya dengar juga itu pasti setan ngomong apa. Benar nggak? Iya. Lah tapi kok kayak kerbau dicucuk hidungnya. Begitu Hawa melihat itu baik dan diambil dan dimakan, dikasih, langsung aja gitu diterima dan dimakan. Ibu-ibu, hati-hati. Kita perempuan punya pengaruh yang luar biasa. Kita bisa mempengaruhi sekitar kita. Kita bisa mempengaruhi atmosfer di sekitar kita dengan apa yang kita lakukan dan putuskan di dalam kehidupan ini ataupun di dalam sehari-hari. Betul nggak ibu-ibu? Wow, pengaruh wanita ini luar biasa. Kita harus hati-hati terhadap suaminya. Wow, coba toh. Karena itu sampai hari ini seluruh manusia yang lahir punya dosa asal. Benar nggak? Saya tidak menyalahkan Hawa, tapi kita belajar ya. Ini pengaruh Hawa. Betul enggak? Walaupun kesalahan Adam adalah diam saja. Tetapi dari Hawa, iblis tahu
paling tidak kalau ini ya pujaan hati di sebelahnya ini aku goda, gitu kan, itu binatang yang paling licik, dan aku bisa menangkan dia, maka dia akan mempengaruhi semuanya. Dan memang begitu kenyataannya. Begitu Hawa itu menuruti apa, mendengar apa yang dikatakan oleh si jahat, dan dia berkomunikasi dengan si jahat, keputusan dia mempengaruhi Adam dan mempengaruhi seluruh sejarah umat manusia. Itu yang saya belajar, Tuhan berikan belas kasihan kepada setiap kita, supaya kita membawa pengaruh yang ilahi, membawa pengaruh yang membawa sukacita, membawa pengaruh kepada kebenaran, membawa pengaruh kepada pertumbuhan iman, membawa pengaruh kepada kemajuan iman, membawa pengaruh kepada atmosfer orang itu mencintai Tuhan, membawa pengaruh atmosfer rumah tangga kita itu ilahi, mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, membawa pengaruh ada atmosfer di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Amin, Ibu-ibu. Ya, pengaruh ini kita harus betul-betul jaga, dan Tuhan beri kita kekudusan untuk kita punya pengaruh yang ilahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibat keputusan Hawa yang tadinya itu pasangan yang paling klop, akhirnya membawa kepada kejatuhan. Apa keputusan Hawa? Kita lihat, perempuan itu melihat. Terus kalau sudah melihat, apa ibu-ibu? Perempuan ini cepat banget loh kalau melihat. Nah, hati-hati mutusinnya. Boleh melihat, tapi hati-hati memutuskan, supaya paling tidak sebelah kita nih loh, ya, jangan langsung kita kasih makan dan jatuh dalam dosa. Nah itu nanti khotbah untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak yang tahu kebenaran, ya, yang tahu firman Tuhan, tapi diajak istrinya yang salah mau aja, ya, harus bertobat. Benar nggak? Karena itu akan membawa seluruh dampak bagi keluarganya paling tidak, dan kehidupan keturunannya. Nah, kita kembali ke perempuan, karena kita perempuan ya. Hawa melihat, yang dilihat itu apa? Menurut Hawa apa? Baik. Dan apa? Sedap. Oh, kalau sudah baik dan sedap, itu iming-iming luar biasa ya. Lagi pula, tambah apa lagi? Menarik hati. Karena apa? Memberi pengertian. Lalu dari situ dia mengambil. Ibu-ibu, saya itu bingung sama Hawa waktu itu. Buah itu dilihat baik dan sedap. Ada enggak sih di Taman Eden yang baik dan sedap? Hah? Banyak. Semuanya baik dan sedap loh. Dan semuanya boleh dimakan enggak? Boleh. Kurang apa lagi? Ada yang menarik hati enggak di Taman Eden itu? Semua menarik hati. Tapi karena dengerin, berkomunikasi sama itu loh, yang dari dunia si jahat itu sampai lupa kalau dia seluruh Taman Eden itu sedap, enak dimakan, baik, menarik hati, memberi sukacita, kesehatan dan sebagainya. Ibu-ibu, kadang-kadang kita bisa kayak gitu loh. Saya juga dulu pernah. Rasanya hidupku tuh kurang aja gitu. Ya enggak selalu begitu, tapi ada satu momen, aduh rasanya hidupku kok kurang ya. Aku kok seharusnya dapat ini. Misalnya seperti itu. Aku seharusnya dapat perhatian lebih, misalnya seperti itu. Aku seharusnya enggak secapek ini dengan anak-anak, misalnya gitu ya. Pernah enggak rasa gitu? Pernah, ya. Aku seharusnya hidup lebih senang, pernah enggak? Ya kan? Tapi apalagi anak-anak masih kecil ya.
ya dipuji gitu loh. Aku dari pagi sampai malam sudah kayak gini gitu. Pernah enggak rasa gitu ya? Terus Tuhan, aku tuh mbok ya dikasih ini gitu loh. Iya kan? Ibu-ibu, tapi kita kadang lupa pada waktu itu ada banyak di sekitar kita yang indah yang Tuhan berikan, yang lupa kita sebutkan. Jadi fokus kita kepada apa yang sepertinya buat kita itu dilihat baik dan sedap, tapi kita tidak terfokus kepada apa yang sudah diberikan. Aduh, aku diberikan anak yang sehat, Tuhan. Diberikan anak yang pandai. Aku diberikan anak yang mau mengenal Tuhan. Aku diberikan anak yang mau ke gereja. Aku diberikan anak itu yang lengkap, yang sehat. Aku diberikan suami yang mau bekerja. Aku diberikan suami yang pernah dan sudah dan sedang mencintai aku. Benar enggak? Ya, yang sudah itu kan yang lalu gitu ya. Yang pernah itu yang lalu. Yang sekarang juga masih ada toh yang masih diberikan pasangan gitu. Kita sampai lupa, Tuhan, aku tuh bisa beribadah dengan bebas setiap minggu gitu. Ibu-ibu, saya tuh pernah ya sampai, waduh, kalau judulnya mau hari Minggu ke gereja, itu dari malam sudah nyiapin segala macam karena saya bawa anak 3 tanpa babysitter, benar enggak? Sudah disiap-siapin. Pagi itu rasanya sudah harus berjam-jam sebelumnya. Ini gak ini dulu, ini ada yang kan, tapi saya pergi gitu loh. Nah, saya tidak boleh lupa bahwa itu anugerah saya bisa membawa anak-anak dan keluarga ke rumah Tuhan. Jangan itu ditutupi dengan apa? Aduh, capek banget kalau pergi gereja hari Minggu. Terus nanti pulang gereja lapar semua gitu ya, masih nunggu doain orang lagi gitu ya. Enggak begitu ibu-ibu. Hawa diciptakan hati-hati. Kalau kita mengambil keputusan yang kedua tadi, semua atmosfernya jadi begitu. Benar enggak? Kalau kita ini pulang rumah nanti, mau dicoba? Ngomelo. Nah, ya kan, komplain no, ya. Nanti seluruh rumah itu rasanya nggak nyaman. Padahal cuma dari mulut mama loh, gitu. Dan nanti anaknya kalau gede hati-hati, masuk kamar sendiri-sendiri, lebih jauh-jauh aja dari mama. Iya kan? Ya. Tapi kalau kita ini pulang, nanti coba praktekkan sebaliknya. Pulang, wah, puji Tuhan, thank you ya udah doain mama tadi ke PB gitu. Dapat berkat ini loh. Memang sekalian ceritakan. Gak punya anak perempuan ya ceritain sama suamimu tadi, gitu kan? Iya kan? Atau sama tetangga kayak sama apa. Tapi masuk rumah, sebarkan atmosfer ilahi di dalamnya. Pasti di rumah jadi beda. Benar enggak? Dan jangan lupa itu berkat Tuhan turun. Di mana ada orang-orang yang memuji, bersyukur, yang menyebarkan sukacita, menyebarkan sejahtera. Ya kalau ada cerita yang sedih, ayo kita doakan sama-sama. Amin ibu-ibu. Ya, luar biasa. Kita ini diberi kepercayaan sama Tuhan untuk membawa pengaruh dan atmosfer di dalam rumah kita. Lalu dimakan, diberikan, pengaruhnya itu luar biasa. Padahal ada bersama-sama. Koreksi pun enggak loh. Tapi akibatnya kepada seluruh umat manusia. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita harus hati-hati sebagai perempuan ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini mengingatkan kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Ini tadi keinginannya siapa? Hawa. Melihat itu kan pakai mata ya. Dan rasanya sedap itu kan daging toh. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dia tuh kepengen punya pengertian kayak Tuhan itu loh. Karena iblis ngomong seperti itu. Tuhan itu gak mau kamu makan
begitu kamu makan, kamu bisa kayak dia. Wah, itu mengusik keangkuhan. Hawa tidak puas dia sebagai ciptaan, dia kepengen tahu juga seperti Allah itu seperti apa. Sehingga apa? Bukanlah dari Bapa. Ibu-ibu, kita harus hati-hati. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dari si jahat yang terus mau menarik anak-anak Tuhan itu menjauh dari Tuhan. Nah, ini sama yang dialami oleh Hawa. Sehingga karena kelalaian, kesalahan Hawa, keduanya jatuh ke dalam dosa. Ibu-ibu, kiranya Tuhan itu menolong kita. Amin. Roh Kudus memperlengkapi kita dan menolong kita. Hidup kita berapapun, ada yang masih 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 70-an, ya, 80-an. Tetap kita diberi hidup yang harus kembali kepada apa yang Tuhan itu sebetulnya ciptakan dalam hidup kita sebagai perempuan. Dan sisa hidup kita ini harus menjadi hidup di mana kita itu sebagai perempuan dipercaya mempunyai kuasa dan pengaruh yang sedemikian besar bagi sekitar kita. Ayo, itu kita lakukan. Sehingga nama Tuhan yang membentuk kita itu dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan puji Tuhan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, seluruh keturunannya itu jatuh di dalam dosa, menjadi keturunan Adam yang pertama. Puji Tuhan, Allah itu begitu baik dan tetap mengasihi manusia. Sehingga Tuhan, singkat cerita, pada waktu mencari Adam dan Hawa, pada mulanya mereka diciptakan, Alkitab mengatakan apa? Mereka telanjang dan tidak malu. Bukannya mereka tidak punya malu, ibu-ibu? Ya, karena apa? Mereka tidak malu. Karena mereka adalah ciptaan yang sempurna, gambar dan rupa Allah, sehingga keutuhan itu tidak ada satupun yang membuat mereka itu harus malu. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu dan mereka menutupi tubuhnya dengan apa? Daun. Dan pada waktu Tuhan mencari mereka, mereka tidak berani keluar. Karena apa? Sudah beda. Kalau dulunya belum jatuh dalam dosa, mereka masih utuh dan mereka tidak malu di hadapan Tuhan dan sebagainya. Iya kan? Tapi begitu jatuh dalam dosa, mereka malu karena mereka tahu mereka sekarang tidak sama serupa lagi secara utuh menjadi gambar dan rupa Allah. Sudah cacat, sudah corrupted, sudah berdosa. Tapi puji syukur kepada Allah yang kemudian memotong satu domba dan memberikan kulitnya kepada mereka untuk ditutupi. Sehingga apa? Itu janji penebusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dipulihkan. Amin. Kita yang sekarang percaya kepada Kristus, kita dipulihkan. Kita bisa dikembalikan kepada ciptaan yang pertama dengan segala kemuliaannya. Dan itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti kata Alkitab, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sama, kerjakan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai perempuan dengan takut dan gentar. Amin, ibu-ibu. Karena keputusan yang salah ada akibatnya. Seluruh umat manusia berdosa. Tidak hanya itu, Hawa harus melihat anaknya ribut, saling membunuh. Itu pembunuhan pertama. Tapi Hawa harus melihatnya. Akibat apa? Dia memilih mentaati si jahat. Ibu-ibu, biar di dalam kehidupan kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai sahabat perempuan, ya kan, sebagai apapun kita perempuan, biar Tuhan
dan Roh Kudus terus menolong kita. Amin. Kita diberi kekuatan, kuasa, punya pengaruh, mengambil keputusan yang sesuai apa yang Tuhan inginkan dan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.